Dalam 100 hari pertama pemerintah yang saya pimpin, kami berhasil mengamankan lebih dari 300 triliun rupiah, hampir 20 miliar dolar dalam bentuk tabungan negara, dana yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran. Kini dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara Indonesia, diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi kita dan hilirisasi kita. Proyek-proyek yang berdampak tinggi yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk bangsa kita, menciptakan manfaat nyata, lapangan kerja yang bermutu, dan kemakmuran yang berjangka panjang bagi masyarakat Indonesia. Nggak ada yang kebal hukum di negara ini, ya. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa. BPK ya kan ada program PSO, itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Jadi berita ini harus diluruskan, dan semua itu ikut mengawasi kita dan ikut berperan aktif dalam rangka yaitu memastikan bahwa kita berjalan dengan baik dan benar, ya. Nanti mantan-mantan presiden itu nanti akan diajak untuk menjadi penasehat agar lembaga ini betul-betul dikawal, dijaga oleh figur-figur yang penuh integritas dan memang cinta Indonesia. Halo, selamat malam pemirsa. Hari ini Danantara resmi diluncurkan dengan ambisi besar. Danantara digadang sebagai gebrakan untuk mendongkrak pertumbuhan. Berangkat dari visi besar dan juga memiliki kewenangan mengelola aset ribuan triliun. Namun masih banyak yang mengkhawatirkan seperti apa jaminan transparansi dan akuntabilitasnya. Dan akankah Danantara bisa jadi jurus pamungkas pertumbuhan ekonomi atau hanya sekedar kosmetik yang justru membuka celah praktik korupsi? Malam hari ini saya akan membahasnya secara eksklusif bersama dengan Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara sekaligus Menteri Investasi Republik Indonesia, Rosan Ruslani. Pak Rosan, selamat malam. Selamat malam, Mbak Afi. Terima kasih sudah hadir di Top Issue pada malam hari ini, Pak Rosan. Terima kasih sudah mengundang saya juga pada malam ini. Setelah perjalanan panjang, akhirnya hari ini kita menyaksikan bersama Danantara resmi diluncurkan atau di-launching oleh Presiden Prabowo. Banyak pertanyaan. Apa urgensinya sih untuk membentuk Danantara hari ini di saat gerakan efisiensi digadang-gadangkan oleh pemerintah dan ketidakpastian global, terutama dari sisi ekonomi hari ini, Mas Rosan? Ya mungkin ini adalah salah satu jawaban bahwa memang kehadiran Danantara ini justru adalah, kalau menurut kami ini adalah waktu yang tepat. Kenapa? Kalau kita lihat memang salah satu fungsi dari Danantara ini adalah melakukan investasi yang mempunyai dampak berkelanjutan, berkesinambungan, dan inclusive growth. Nah, kalau kita lihat Danantara ini, kalau kita lihat formasi dari pertumbuhan perekonomian kita, kalau boleh saya flashback sedikit, 53-54% kan dari domestic consumption, ya, dari konsumsi domestik. Kemudian kurang lebih 28-29% dari investasi, kemudian government spending 8-9%, kemudian net export kurang lebih 2%. Nah, jadi investasi mempunyai peranan yang sangat penting dan sangat signifikan. Dan kita meyakini bahwa room to growth dari sektor investasi ini masih sangat dibandingkan dengan yang lain, dibandingkan dengan konsumsi, kemudian dengan government spending, ekspor, dan yang lain-lain. Konsumsi yang potensinya paling besar. Kenapa? Kalau kita lihat
dari investasi contohnya yang masuk ke ASEAN, FDI itu kurang lebih mencapai 230 sampai 240 miliar dolar. Tetapi yang masuk ke Indonesia itu tidak lebih dari 11 sampai 12%. Sedangkan kalau kita lihat Indonesia ini adalah negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN, 36 sampai 37%. Populasinya juga yang paling besar, sampai 41% di ASEAN. Nah, sehingga itu mempunyai ruang untuk Indonesia dengan investasi yang asing masih bisa diperlebar. Nah, investasi asing masuk ini tentunya akan mendapatkan kenyamanan yang lebih apabila kita juga mempunyai kemampuan untuk ikut berinvestasi bersama-sama dengan mereka. Nah, dengan ada kehadiran Danantara ini membuat kita mempunyai dana untuk berinvestasi. Jadi kalau istilahnya we put skin on the game juga lah. Sehingga mereka lihat kalau mereka saja ikut masuk, ini kan menumbuhkan keyakinan. Jadi dan di saat bersamaan memang dengan adanya geopolitik geoekonomi yang tensinya makin meningkat, ya kita juga harus melihat bahwa kita harus mempunyai kekuatan dari diri kita sendiri juga. Kemampuan berdiri di atas kaki sendiri itu menjadi penting. Sehingga apabila kita mengantisipasi bahwa dengan adanya geopolitik ini kemungkinan misalnya ekonomi akan menurun, investasi akan menurun, kita tetap punya kekuatan dari investasi dari dalam negeri, dari diri kita sendiri, karena kita mempunyai rencana yang harus kita implementasikan sehingga pertumbuhan perekonomian yang dicanangkan oleh Bapak Presiden dalam 5 tahun ke depan nanti di tahun 2009 ini mencapai 8%, insya Allah bisa dicapai atau bahkan kita bisa akselerasi lebih cepat. Lebih baik. Pak Rosan, kalau untuk membumikan ya, ada banyak pihak yang bertanya, apa sih pentingnya Danantara? Kinerja BUMN tanpa Danantara dan dengan Danantara itu komparasinya seperti apa? Dengan bahasa yang mungkin lebih mudah dimengerti dan sederhana. Oke, kalau saya coba cari bahasa yang ini ya, yang lebih Kenapa harus ada Danantara yang mengelola aset dan dana BUMN? Ya, karena dengan ini adalah dua hal yang berbeda sebetulnya. Dengan adanya Danantara ini, sebetulnya kita aset-aset BUMN itu bisa kita konsolidasikan. Kita lebih bisa konsolidasikan sehingga kerjasamanya itu akan menjadi lebih baik dan juga tidak terjadi silo-silo di masing-masing perusahaan-perusahaan BUMN itu. Jadi semuanya untuk kerja dalam satu tujuan, dan dengan itu juga membuat kita bisa menghasilkan dana yang lebih besar. Itu yang pertama. Kedua, perbedaan dengan BUMN adalah dividen yang ada yang dihasilkan oleh BUMN ini itu bisa kita kelola sendiri untuk dijadikan investasi yang mempunyai dampak yang besar terhadap pertumbuhan dan yang paling penting terhadap penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Nah, itu yang paling penting. Masuk contoh proyeknya kemana? Kalau tadi Pak Presiden mengatakan mungkin tahap pertama ada hilirisasi, pertambangan nikel dan lain-lain. Apa bisa kurang lebih digambarkan dana yang dikelola Danantara ini akan seperti apa untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang bisa dirasakan oleh masyarakat? Oke, contohnya saja. Misalnya nikel lah ya, yang mungkin sudah lebih banyak orang mendengar, kita melakukan hilirisasi nikel. Hilirisasi itu apa sih? Value added, penciptaan nilai tambah, ya. Sehingga ujungnya itu apa sih? Industrialisasi. Ujungnya itu apa sih? Penciptaan lapangan pekerjaan, gitu. Jadi dari nikel ini yang bisa dihasilkan mungkin untuk contoh yang paling gampang menjadi electric vehicle battery, ya kan? Ini kan investasi yang masa depan, ya masa depan yang sustainable. Nah, dan kita mempunyai potensi sangat besar. Ya kita akan lebih banyak melakukan investasi misalnya di EV battery dan the whole ekosistemnya gitu ya. Bukan hanya kita menjual nikel raw material saja, dan kita sudah melakukan ekspor kontrol juga. Jadi bisa penciptaan sampai sel baterainya, kemudian baterai pack, sampai ke komponen dan recycle baterainya, dan itu bisa kita lakukan secara penuh sehingga penciptaan lapangan kerjaan yang berkualitas
ini menjadi bisa terus meningkat. Tapi itu takes time, hilirisasi memakan waktu, membutuhkan waktu yang lebih panjang. Quick win yang bisa dirasakan segera di masyarakat, terutama juga untuk menjawab kekhawatiran dan keraguan akan kesuksesan Danantara ini apa, Pak Rosan? Ya, memang kan yang kita ingin adalah penciptaan lapangan pekerjaan, itu yang pertama. Ya, memang hilirisasi ini kan sebetulnya kita bukan dari tahap yang pertama. Kita sudah melakukan hilirisasi di nikel ini sejak tahun 2016, 2017, dan hasilnya kita sudah lihat kan. Kalau dulu misalnya saya kasih perbandingan, 2016 ekspor nikel barang mentah kita kan hanya ya 3 miliar dolar. Tapi begitu kita melakukan hilirisasi atau penciptaan nilai tambah di tahun 2000 tahun lalu menjadi 30 miliar dolar. Nah, hal-hal ini yang kita ingin lakukan di beberapa industri lainnya, dan yang memang ada yang takes time, tapi ada juga kita terbuka mungkin melihat dari industri-industri yang sudah ada, mungkin yang dimiliki oleh pihak asing, yang kita bisa lihat juga untuk kita ambil alih, ya tentunya dengan harga yang baik, dan sehingga konsentrasi dari aset-aset kita ini benar-benar ada di Indonesia kembali. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Dari 20 proyek yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden saat sambutan peluncuran Danantara, sudah ada yang dibidik untuk terms awal ini, Mas Rosan? Ya, pertama tentunya di Danantara ini kita harus menyiapkan timnya dulu, manusianya dulu. Ini kan baru di launching tadi. Ya, kalau kata Bapak Presiden tuh pesannya kepada kami itu lakukan ini dengan asas kehati-hatian, secara prudent. Ini pesan Bapak Presiden. Kedua, lakukan ini dengan tata kelola perusahaan yang benar, good governance. Ketiga, dengan transparansi. Keempat, lakukan dengan integritas yang baik dan benar, gitu. Dan itu yang menjadi pedoman kami, dan berinvestasi di hal-hal yang memang mempunyai dampak yang besar, terutama kepada anak cucu kita di kemudian hari. Kapan bisa mulai bekerja kira-kira? Kalau kemudian tetap semua tahap yang tadi disampaikan, good governance, prinsip kehati-hatian juga berjalan, sementara Maret semua BUMN sudah berada di bawah Danantara. Ya, memang rencana kita dalam waktu sebulan ini, kita akan memilih orang-orang terbaik yang berada di Indonesia, dan tidak tertutup kemungkinan juga orang-orang terbaik dari pihak asing kita juga bisa lihat dengan bantuan dari internasional headhunting dan juga local headhunting kita combine supaya kita benar-benar mendapatkan orang-orang yang profesional yang tepat dan ekspertis di bidangnya dan sudah terbukti track recordnya. Jadi itu kita lakukan secara sangat-sangat proper, sangat-sangat baik. Oke, salah satu nama yang sudah tersebar di media ada nama Tony Blair. Benarkah akan juga masuk menjadi anggota pengawas di Danantara, di Dewan Pengawas? Penasehat. Penasehat. Jadi kita memang ada Dewan Pengawas, ada Dewan Penasehat. Kalau Dewan Pengawas kan ketuanya Pak Erick Thohir ya sebagai Menteri BUMN. Tapi di Dewan Penasehat ini ada yang kita sebut namanya Global Advisors. Global Advisor atau Dewan Penasehat Global. Salah satunya namanya memang itu, tetapi memang ada beberapa nama lain yang kita yakini ini akan memberikan bobot yang lebih besar kepada Danantara, sehingga dalam dan luar negeri pun melihat bahwa kita ini tidak setengah-setengah dan kita tidak main-main dengan keberadaan Danantara ini. Berapa banyak kira-kira kursi Global Advisor yang akan diisi, Pak Rosan? Ya, kita masih lihat, tapi menurut saya mungkin sekitar 5-6 nama. 5-6 nama. Ya. Selain nama Tony Blair, adakah nama yang bisa disampaikan? Salah satunya mungkin adalah Ray Dalio. Ray Dalio juga. Dan kita sedang bicara juga dengan nama-nama prominent lainnya. Mungkin, mohon maaf saya tidak bisa sampaikan di sini. Harus ditunggu. Tapi saya sudah mendapatkan indikasi bahwa nama-nama itu akan bersedia, dan ini kembali lagi ini kan akan lebih menambahkan kepercayaan bahwa ya Danantara ini tidak hanya di dalam tapi di luar pun ikut melihat akan keberlangsungan Danantara ke depannya. Kalau nama dari dalam sendiri, adakah kejutan yang mungkin nanti akan ditunggu publik? Ya kita sebetulnya selain nama yang beredar?
sebenarnya Danantara ini saya bilang nih bukan mungkin, Danantara ini yang ngawasin mungkin yang paling banyak ini di Danantara ini. Kenapa? Kenapa yang paling banyak diawasi? Iya, kita punya Dewan Pengawas dan kita report langsung kan ke Bapak Presiden. Sehingga yang saya sampaikan semua perangkat untuk kenegaraan itu ada di dalam Danantara ini. Ya, ada ketua Dewan Pengawas, kemudian ada menteri-menteri lain juga, ada advisor, kita punya berbagai macam komite audit, baik di berbagai level. Kita punya oversight komite dan akuntabilitas. Ya. Di situ juga ada ketua BPK, ketua BPKP, Kapolri, Jaksa Agung. Jadi PPATK, semuanya juga ada di situ ikut mengawasi. Dan kita sih malah senang gitu. Dengan senang hati ya? Dengan senang hati gitu diawasin. Jadi karena kita meyakini kita juga mau menjalankan ini, saya dengan board management yang sudah ditunjuk, kita bilang kita mau menjalani ini dengan sangat serius dan tanpa ada benturan kepentingan. Baik, Pak Ruslan, kita harus jeda. Nanti kita lanjutkan diskusi masih mengenai Danantara. Soal yang dikhawatirkan adalah digadang-gadang Danantara bisa menjadi Temasek, tapi kekhawatiran publik adalah bagaimana jika terjadi ada celah korupsi di situ yang ujungnya bukan Temasek tapi 1MDB-nya Malaysia. Bisa dijawab usai jeda, Mas Ruslan, dan pemirsa, kami akan lanjutkan. Tetaplah bersama kami di Top. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.